Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arif Fatah Yasin Haidar sebagai moderator. Perubahan yang merubah cara bersosialisasi kita yang semulanya bertemu teman, bertemu orang sekitar, dan bisa menikmati keindahan lingkungan sekitar kita kini telah berubah semenjak datangnya pandemi COVID-19 di masa ini. Perubahan tersebut mengakibatkan para ahli kesehatan di seluruh dunia harus menciptakan vaksin untuk COVID-19 ini. Vaksin COVID-19 ini banyak menuai kontroversi. Apakah pemberian vaksin COVID-19 efektif untuk mencegah penularan COVID-19 di kalangan masyarakat? Pertanyaan tadi merupakan mosi debat kita pada kali ini, yaitu keefektifan vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19 di kalangan masyarakat. Namun terlebih dahulu kita akan memperkenalkan peserta dari tim debat kita. Ada tim pro dan tim kontra. Silakan untuk tim pro terlebih dahulu memperkenalkan anggota timnya. Perkenalkan, saya Albinia Putih Kirena, pembicara pertama tim pro. Saya Zia Anasya Humaira sebagai pembicara kedua. Saya Tantaka Rakata Yadi sebagai pembicara ketiga. Ya, kami berikan kesempatan yang sama untuk tim kontra memperkenalkan anggota dari timnya. Silakan. Perkenalkan, saya Isabel Seren Olivia Susanto sebagai pembicara pertama tim kontra. Saya Aldi Ade Karaman sebagai pembicara kedua. Saya Dewi Salwa sebagai pembicara ketiga. Wah, sepertinya mereka sudah tidak sabar dengan debat yang akan segera dilaksanakan. Oleh karena itu, kita mulai saja debat pada kali ini dengan mosi keefektifan vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19 di kalangan masyarakat. Tapi sekali lagi, untuk meningkatkan peraturan debat yang berlaku untuk kali ini, yaitu setiap pembicara diberi waktu maksimal 5 menit untuk menyampaikan argumennya. Terkhusus untuk pembicara kedua dan ketiga, diberi waktu sanggahan 2 menit untuk tim lawan, dan di akhir diberi waktu 2 menit untuk setiap tim menyampaikan kesimpulan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja debat pada kali ini. Silakan untuk tim pro terlebih dahulu menyampaikan argumennya. Vaksin sebagai alat intervensi kesehatan masyarakat di saat pandemi sangat dibutuhkan. Selain penyakit ini berbahaya bagi kesehatan, gejala terinfeksi COVID-19 bisa sangat minim, sehingga pasien tidak menyadari telah terinfeksi. Inilah yang mengakibatkan banyaknya pasien COVID-19 yang terlambat ditangani atau justru mendapat penanganan pada saat gejala dan kondisi yang memburuk. Dr. Drige menyatakan, keliru apabila ada anggapan vaksin itu tidak ada gunanya, karena vaksin sifatnya melatih sistem kekebalan tubuh agar mampu memproduksi antibodi. Dan satu lagi, vaksin punya keunggulan yang tidak dimiliki upaya pencegahan yang lain, yaitu vaksin memberikan perlindungan yang sifatnya spesifik. Oleh karena itulah, vaksin yang disiapkan aman dan efektif karena harus terlebih dahulu mendapat izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah sebelumnya melalui berbagai proses penelitian yang panjang, termasuk tahapan uji klinik yang memastikan keamanan dan keefektifannya. Selain tentunya terus disiplin menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Demikian argumen saya. Sekian dan terima kasih. Ya, tadi merupakan argumen dari tim pro. Sekarang kita berganti mendengarkan argumen dari tim kontra. Untuk tim kontra, dipersilakan. Dikutip dari hasil survei nasional, responden mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan vaksin dan menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin. Salah satu responden berkata vaksin perlu diuji selama minimal setahun dan penelitiannya dilakukan selama 10 tahun. Sejak bayi saya tidak pernah diimunisasi. Saya menolak divaksin. Saya rasa vaksin akan lebih efektif untuk lansia jika ada efek samping. Tidak ada pihak yang menanggung biaya pengobatannya. Selama itu, keraguan muncul dari responden yang takut jarum suntik dan yang pernah mengalami efek samping setelah diimunisasi. Dari hasil survei tersebut, maka kami menolak vaksin. Sekian argumen dari saya. Sekian dan terima kasih.
Demikian argumentasi yang telah diberikan dari pembicara pertama dari kedua tim. Selanjutnya kita akan masuk untuk argumentasi dari pembicara kedua dari tiap tim. Dan kembali diingatkan pada argumentasi yang diberikan oleh pembicara kedua dan ketiga diberi interupsi 2 kali di menit ke-1 sampai menit kedua. Untuk tim pro dipersilakan memberikan argumentasinya. Oke, memang benar salah satu faktor yang memengaruhi keefektifan vaksin adalah umur. Yang perlu diperhatikan, ketika seseorang berusia sangat lanjut, maka terjadi perubahan fungsi organ dan sistem organ akibat proses menua. Salah satunya terjadi di sistem imun. Akibat perubahan ini, respons tubuh terhadap vaksin pun akan berkurang, seperti yang dikatakan oleh Dr. Kunchoro Harimurti. Jadi, pernyataan bahwa vaksin akan lebih efektif pada lansia agaknya kurang tepat. Untuk efek samping secara umum dapat beragam. Pada umumnya ringan, bersifat sementara, tidak selalu ada, bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam pada bekas suntikan adalah hal wajar. Kita tahu bahwa vaksin harus terlebih dahulu melewati tahapan pengembangan dan ujian yang lengkap sebelum bisa didistribusikan secara luas. Sehingga efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi melalui tahap pengujian sehingga dapat dievaluasi. Pendistribusian vaksin yang belum final beresiko melanggar prinsip etik penelitian kesehatan pada poin beneficence and non-malfeasance, mana termasuk memberikan manfaat yang maksimal dan resiko yang minimal. Jadi percayakan saja pada ahlinya. Dan tentu saja manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit dan infeksi bila tidak divaksin. Sekian, terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya saya berikan waktu yang sama juga kepada pembicara kedua dari tim oposisi. Kepada ayat tim kontra dipersilahkan. Divaksinasi tidak efektif. Profesor Gilbert dari University of Oxford yang memimpin tim pengembangan vaksin COVID-19 pun mengakui bahwa tidak ada ilmuwan yang meyakini bahwa vaksin yang mereka buat ampuh melawan virus corona. Ya, kami tahu bahwa tidak ada kepastian apakah akan ada vaksin COVID-19 yang benar-benar bisa memusnahkan virus tersebut. Ada beberapa virus yang sangat sulit dilawan dengan pengembangan vaksin. Jadi, untuk masa yang akan datang, kita harus menemukan cara untuk menjalani hidup kita dengan virus ini sebagai ancaman konstan. Lebih dari 12.400 warga Israel dinyatakan positif COVID-19 setelah divaksinasi. Sebanyak 69 di antaranya sudah mendapatkan dosis kedua vaksin virus corona baru. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan. Ini berarti mengutip laporan surat kabar Israel, Haaretz, Selasa, 20 Januari, 6,6% dari 189.000 orang yang divaksinasi dan menjalani tes terjangkit virus corona setelah mendapatkan vaksin. Hal ini membuat sebagian masyarakat menjadi kebingungan. Apakah vaksin corona sebenarnya dapat memberikan perlindungan dari COVID-19? Sekian dan terima kasih. Sangat menarik sekali argumen-argumen yang telah diberikan dari kedua pihak. Mari selanjutnya kita akan mendengarkan argumentasi yang akan diberikan pembicara 3 dari kedua tim. Silakan untuk tim pro harap mempersiapkan argumen-argumennya. Ya, pakar mengatakan bahwa kasus sejumlah orang dinyatakan positif COVID-19 usai beberapa hari disuntik vaksin corona itu tidak mengejutkan dan tidak menunjukkan bahwa ada yang salah dengan vaksin atau cara pemberiannya. Alasannya, vaksin yang tidak bisa bekerja secara instan, tubuh manusia membutuhkan waktu beberapa minggu untuk dapat membangun suatu kekebalan setelah menerima dosis vaksin. Siapapun yang disuntik vaksin dapat terinfeksi dan tidak mengetahui ketika sedang menerima suntikan vaksin walau meski beberapa waktu sebelum dinyatakan negatif. Infeksi tersebut dapat terus berkembang bahkan setelah seseorang mendapat suntikan sebelum perlindungannya sepenuhnya bertahan dan kemudian muncul positif dalam hasil tes. Vaksin mencegah penyakit, tapi mungkin bukan infeksi. Vaksin COVID diotorisasi berdasarkan seberapa baik mereka mampu mencegah seseorang dari jatuh sakit. Dari membutuhkan rawat inap dan sekarat,
Itulah alasan mengapa orang yang sudah divaksin tetap harus memakai masker dan menjaga jarak sosial. Sekian dan terima kasih. Wah, argumen yang menarik. Untuk yang terakhir ini sepertinya akan lebih seru dalam beradu argumen. Untuk pembicara 3 dari tim kontra, dipersilahkan. Beberapa kali muncul kabar ada orang meninggal setelah divaksinasi. Sebagai contoh kematian lansia penerima vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech di Norwegia, dan belakangan seorang dokter di Palembang penerima vaksin COVID-19 Sinovac. Kasus-kasus ini mendapat perhatian karena dinilai masyarakat mencerminkan tingkat keamanan vaksin. Bahkan ada netizen yang berpendapat bahwa mereka meninggal karena disuntik vaksin corona. Itu semakin menambahkan kekhawatiran kami. Lalu tidak semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin. Anak-anak di bawah usia 18 tahun, serta seseorang dengan riwayat penyakit penyerta komorbid tidak bisa mendapatkan vaksin dengan alasan kesehatan. Maka dari itu kami menolak vaksinasi. Karena protokol kesehatan saja sudah cukup untuk melindungi kita dari wabah COVID-19 ini. Indonesia telah melakukan vaksinasi terhadap lebih dari 10 juta orang per 26 Maret 2021. Seperti kata Menkes dilansir dari VOA Indonesia. Per Maret pula catatan orang yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI proporsinya sangat kecil jika dibanding orang-orang yang baik-baik saja setelah divaksin. Selain itu, belum ada laporan masuk dari rumah sakit tentang kematian akibat vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Kematian lansia penerima vaksin Pfizer-BioNTech di Norwegia sebetulnya dijelaskan oleh Institut Kesehatan Masyarakat Norwegia. Lansia yang sangat rentan akan menerima konsekuensi yang serius, bahkan dari efek samping yang ringan sekalipun. Kami memaparkan sebelumnya bahwa respon tubuh lansia terhadap vaksin bisa berbeda dengan kategori umur lainnya. Untuk persoalan anak di bawah usia 18 tahun dan dengan komorbid atau penyakit yang tidak memungkinkan untuk divaksin, sebenarnya penularan itu bisa diminimalisir dengan vaksinasi orang-orang yang memenuhi kriteria. Dengan banyaknya orang yang kebal, maka penanganan akan virus COVID-19 akan semakin efisien dan cepat. Maka dari hal ini, sebenarnya vaksinasi merupakan sesuatu yang diperlukan untuk bangkit dari pandemi. Untuk sesi 2 argumen telah selesai. Selanjutnya untuk kedua tim diberikan waktu untuk memberikan simpulan dari debat yang telah dilakukan selama 1 menit untuk masing-masing tim. Untuk tim afirmasi diberikan waktu terlebih dahulu. Silakan. Vaksinasi merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk bangkit dari pandemi. Vaksin yang disiapkan oleh pemerintah pun aman dan efektif karena harus terlebih dahulu mendapat izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah sebelumnya melalui berbagai proses penelitian yang panjang, termasuk tahapan uji klinik yang memastikan keamanan. Manfaat vaksin pun jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Demikian, para ahli mengingatkan bahwa adanya vaksin bukan berarti akhir dari COVID-19. Penelitian lebih lanjut terkait perlindungan yang bisa diberikan vaksin COVID-19 masih terus dilakukan. Sehingga disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tetap menjadi garda terdepan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan satu hal lagi, informasi yang benar dan berasal dari narasumber terpercaya di bidang kesehatan sangat perlu disampaikan kepada publik. Hal ini mencegah masyarakat terjebak kabar hoaks yang menyesatkan. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Diberikan waktu yang sama juga bagi tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan yang kalian peroleh dari debat kali ini. Untuk tim kontra dipersilakan. Divaksin itu tidak efektif. Vaksin itu memasukkan antivirus atau penangkal virus dalam tubuh kita untuk mendeteksi virus. Terkadang membawa efek dampak buruk bagi tubuh kita, yaitu berkurangnya antibodi dalam tubuh. Maka dari itu kami menolak vaksinasi. Karena protokol kesehatan saja sudah cukup untuk melindungi kita dari wabah virus ini. Demikian kesimpulan kami. Sekian dan terima kasih.